Negara Republik Indonesia itu nanti ke depannya itu akan menjadi negara pengekspor beras berikutnya. Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Robi ST, masih di channel Petani Desa Mandiri. Saya itu senang sekali lihat berita itu tadi sesuai pembukaan ya. Mudah-mudahan kita itu nanti ke depannya itu menjadi negara pengekspor beras. Jadi jangan menjadi negara pengimpor beras terus. Ini terkait dengan berita yang baru-baru ini saya baca ya. Saking senangnya itu saya ngonten sambil ngerokok ini loh. Enggak apa-apa. Yang mau protes ya monggo. Kalau saya sih kalau enggak ngerokok itu rasanya itu kurang enak ya. Sahabat tadi, Presiden Republik Indonesia itu yaitu Pak Prabowo itu gencar-gencar sekali, saya kutip dari detik.com itu, Prabowo mau percepat cetak sawah itu 3 juta hektar ya sahabat, 3 juta hektar, jadi nggak main-main, dari Papua sampai nanti Sumsel, Sumatera Selatan ya. Tapi bukankah itu sebenarnya tahun-tahun sebelumnya itu kan ada dulu yang namanya Pak Dahlan Iskan ya, pernah membuka sawah di Kalimantan. Tanya saya itu kenapa kok nggak dilanjutkan saja ya, kenapa dulu itu buka saja terus sekarang kelanjutannya itu nggak ada gitu loh ya. Nah masuk ngenteng-ngenteng anggaran karena itu mungkin karena ini presiden baru ya sahabat tani, tapi kita dukung aja. Oke ya, saya tunjukkan beritanya. Presiden Prabowo Subianto itu ingin mempercepat program cetak sawahnya itu adalah 3 juta hektar ya sahabat tadi. Jadi ini nanti, tapi bagusnya itu pembukaan lahan sawah itu nanti itu tidak menebang hutan. Jadi kita diusahakan itu adalah nanti melihat potensi atau daerah-daerah yang maksimal atau dapat dimanfaatkan kondisinya. Jadi bukan menebang hutan kemudian dibuat sawah itu enggak. Itu nanti kan juga repot kan lama. Kalau itu nanti kan namanya hutan biasanya kalau ditebang pasti jadi perkebunan. Kalau ini beritanya itu adalah sawah ya sebenarnya. Kalau sawah itu ya tanamannya ya nanti paling tidak padi lah. Kalau padi, kalau biasanya kita itu domestik kita kebutuhan dalam negeri itu kan kurang terus. Jadi akhirnya kita itu menjadi impor. Nah itulah nanti supaya nanti dibuka lahan baru. Ya karena jumlah penduduk Indonesia kan semakin tahun kan semakin bertambah ya sahabat tani. Oke, lanjut. Tapi ya sahabat tani, target buka lahan sawah itu 3 juta hektar itu nanti periodenya itu adalah antara 3 sampai 4 tahun ke depan nanti baru selesai. Kayak sayangnya yaitu kenapa kok lama gitu loh. Kemudian nanti masa jabatan presiden yang baru ini nanti itu kan juga selesai. Tapi apapun itu ya mudah-mudahan nggak cuma gebrakan saja sebagai presiden baru. Tapi yang namanya kan saya juga khawatir itu kan namanya kan berkelanjutan. Kalau berkelanjutan itu kalau yang baik itu udah apa-apa. Tapi kalau yang jelek itu ya buat apa? Lama-lama petani Indonesia itu cuma jadi penonton. Kalau misalkan pemerintah itu tetap impor saja. Kenapa? Kalau kekurangan ya kita itu tetap impor. Ya mungkin karena ada proyek ya. Ya karena kepastian hukum di Indonesia itu tidak ada. Jadi tumpulnya itu ke atas, tajamnya itu ke bawah. Kita itu kalau ibaratnya kata Pak Hal itu, kalau lo jadi orang miskin, kalau kamu orang miskin jangan lawan orang kaya. Nah, kalau kamu usaha jangan lawan yang namanya pejabat. Kita nanti bangkrut. Jadi intinya itu sekarang itu gimana ya? Serba susah. Enaknya jadi petani itu kalau seperti saya itu petani padi, ya enaknya apa tuh? Enaknya itu ya beras gak beli gitulah. Untungnya cuma itu aja. Lebihnya kalau dikatakan untung itu ya untung untuk apa? Kan kalau tenaga kerjanya kita sendiri ya untung dari mana? Ya kita melakukan pekerjaan sendiri karena apa? Supaya ini kan bisa berhemat, supaya nanti dapat untung banyak. Nah, walaupun gak banyak yang paling ada sisa lah. Nah, kalau misalkan nanti dibangun sawah, otomatis yang menjadi sumber pengairannya itu juga nanti juga diperbaiki. Ya kita dukung lah. Ini kan juga program baik lah. Anggaran yang dibutuhkan untuk cetak sawah, buka sawah ini untuk mencapai juga swasembada beras itu nanti
swasembada pangan itu nanti dananya itu akan digelontorkan itu supaya yaitu 15 triliun nanti di tahun 2025. Ya kita dukung ya sahabat tani. Mudah-mudahan orang yang biasanya urbanisasi dari desa ke kota seiring dengan perang Palestina dan Israel, kemudian perang dunia ketiga, itu nanti kan harga bahan-bahan pokok itu kan juga naik, kemudian sistem ekonomi global itu juga nggak tentu ya, itu akhirnya membuat banyak pabrik yang sekarang itu sudah PHK. Nah, banyak yang tidak punya pekerjaan akhirnya pulang ke desa. Lah, inilah saat-saatnya supaya regenerasi petani itu menjadi nyata, biar anak-anak muda itu ya biar di sawah lah, wong kita itu kan banyak petani tuh Indonesia itu. Nah, itulah sekilas info kali ini. Ya mudah-mudahan itu ya kita nggak kurang beras lagi lah. Masa harga pangan dimonopoli terus saja. Kita itu kan dibohongi aja sama pemerintah. Yang kita mau itu ya Pak Prabowo, Pak subsidi. Paling tidak itu yang pertama itu subsidi benih. Yang kedua subsidi pupuk. Itu aja dulu aja. Itu baru nanti sambil berjalan agar nanti peningkatan petani itu juga meningkat kesejahteraannya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.